Kalau aku, pasti menyiksa pasangan anjing ini sampai mati. Jangan salahkan aku. Salahkan saja, kamu tahu terlalu banyak. Ah. Kamu siapa? Barang murahan, tidak bisa diandalkan. Berhenti, berani-beraninya mengincarku. Tepat sekali. Saudara. Kamu siapa? Jangan mendekat. Nona. Nona, akhirnya kamu bangun. Aku sangat takut. Kamu sudah tidur selama 3 hari. Liuli. Semua salah selir. Dia yang mendorongmu ke air. Sudah berhari-hari, Yang Mulia juga tidak datang menjengukmu. Tunggu. Pangeran Yi jatuh ke air. Aku tidak akan terlempar ke dalam drama sebelum tokoh utama mati. Yunem Yusue, kamu sangat berani. Tidak menyangka, si brengsek mati ini lebih tampan daripada di TV. Kamu masih berani tertawa. Ayo, ikut aku minta maaf. Tuan muda, Nona baru saja bangun, tubuhnya. Film pulih sebenarnya. Benarkah? Aku lihat dia baik saja. Ayo. Kakak, kamu salah paham. Aku yang didorongnya ke air. Kenapa aku yang harus minta maaf padanya? Kamu masih berani bohong? Kalau kamu tidak mendorongnya, apa dia sendiri melompat ke air? Aku bilang, kepalamu dan pantatmu terbalik ya. Kalau aku bilang kamu bodoh, itu sudah pujian. Kamu bilang apa? Aku bilang, di kepalamu. Kenapa kamu percaya semua yang dikatakan si gadis palsu itu? Yunem Yusue, jangan kira karena ayahmu adalah jenderal militer, aku tidak berani membunuhmu. Coba saja sentuh aku, brengsek. Kurang ajar. Wah. Pergi, aku muak melihatmu. Yunem Yusue, kamu pikir aku tidak bisa apa padamu, ya? Dengar, mulai hari ini, semua pasokan di sini diputus. Kamu harus introspeksi diri. Kamu. Hah, siapa takut siapa? Makan setiap hari. Nona, sejak Anda melawan Tuan Muda, hidup kita semakin hari semakin sulit. Situasi sulit. Tidak makan lagi, lebih baik mati daripada terhina. Ayo. Nona, mau kemana? Orang lain datang ke sini menikmati hidup, aku datang ke sini. Malah makan roti kukus dan acar. Wah, luka kakak sembuh dengan cepat. Sudah bisa jalan-jalan di taman. Jangan panggil aku kakak. Aku kenal kamu? Bernie, melihat Nyonya kami, sepet memory hormat. Dia hanya selir kecil. Akulah permaisuri Yiwang yang harus memberi hormat. Dia yang harus memberi hormat padaku. Kamu masih berani bilang kamu permaisuri? Tuan Muda mungkin belum pernah ke tempatmu. Brengsek seperti dia, gratis pun aku tidak mau. Kurang ajar. Kamu berani memukulku? Aku tidak hanya memukulmu, aku juga memukul majikanmu. Kamu gila. Yunem Yusue, kamu berani memukulku? Berhenti. Kakak, aku salah. Kakak, jangan hukum aku lagi. Aku mengaku salah. Yunem Yusue, hukumanmu yang lalu belum cukup. Pergi kau. Kamu. Aku mengaku apa yang kulakukan. Liuli, ayo kita pergi. Yang Mulia. Nona, ini semua adalah bunga favorit Yang Mulia. Kenapa kita memetik baju banyak? Rebus airnya, lalu bersihkan kelopaknya, nanti kamu akan tahu. Rebus air. Tuanku, Anda harus membela Nyonya. Yang Mulia, selirmu memperlakukanku seperti ini di depanmu. Anda harus membelaku. Tenang, selama kamu tinggal di istana, aku pasti akan membelamu. Pei Zhao. Ya. Perintahkan untuk mengurung Yunem Yusue di villa terpencil. Siapapun tidak boleh memberinya makanan. Ya. Yonmuku, wanita hina, hari ini, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Selamat, Yang Mulia.
Kaisar hari ini di istana sangat memuji strategi pengelolaan air yang Anda usulkan. Dan menunjuk Anda untuk menangani ini. Sepertinya, dia mulai menghargai Anda. Usaha bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Kakak, Adik keempat benar-benar sedang dalam masa kejayaan. ayah masih paling menghargai kakak. Adik, hanya sedikit lebih unggul saja. Chu Yuan, jangan terlalu sombong. Masih ada waktu panjang. Ya, adik masih harus berusaha lebih keras. Kamu berasal dari kelas rendah, ibumu hanya seorang. Pelayan paling rendah memang harus berusaha lebih keras untuk dihargai. Dihargai. Kakak benar. Oh ya. Katanya beberapa hari lalu, para wanita di istana saling bersaing. Hingga membuat selir jatuh ke air, kisah asmara adik keempat. Benar-benar banyak, sepertinya tidak ada banyak energi. Untuk urusan penting. Tidak perlu kakak khawatir. Apakah pangeran mahkota memasang mata-mata di istana? Cari, gali sedalam-dalamnya, temukan mata-mata ini. Bawahan gagal, tidak bisa menghabisi Yun Yusue. Bodoh, bahkan seorang wanita pun tidak bisa diatasi. Yun keluarga memegang kekuasaan militer, tidak boleh bersekutu dengan Pangeran Yi. Letakkan ani pada Yun Musue. Baik. Ayo, lihat-lihat. Ayo, lihat-lihat, buatan tangan murni. Sari bunga Haitang, wanita tua 60 tahun. Pakai langsung jadi gadis cantik 18 tahun, ayo lihat, bagaimana? Mau beli satu botol? Kulit bisa jadi sebaik kalian? Tentu saja, ini produk medis murni. Wah, saya mau 1 botol. Ayo. Semua ada, jangan buru-buru. Dia cukup pandai berbisnis, Pei Zhao. Pergi lihat apa yang dia jual. Milik Anda. Lihat jelas, yang dijual adalah sari bunga Haitang. Perintahkan, jangan biarkan Nyonya Wang masuk ke taman satu langkah pun. Baik. Nona, kita pakai baju seperti ini, mau kemana? Tentu saja ke tempat yang pasti dikunjungi setiap orang yang melakukan perjalanan waktu. Tempat wisata wajib. Apa itu tempat wisata wajib? Ya, ini. Ayo, Paman. Ayo. Liu Li, ayo. Ayo. Jantung berdetak, ini cinta, seperti api. Kamu tertawa, orang gila adalah aku, cinta seperti api, satu tebasan memotongmu. Minum, Kencing, Batu, Curtis. minum. Tidak bisa minum lagi, Nona. Bukan kamu yang minum, kamu minum. Liu Li, saya ke toilet sebelah. Kamu lagi dengan Minum. apa? Tidak peduli. Kenapa kamu mirip sekali dengan si wajah dingin itu? Mirip dengannya, sialan kamu. Ah, maaf. Liu Li, si wajah dingin itu kan? Pergi urus bisnis. Ya, Pangeran pergi mengurus banjir. Tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bagus, dia tidak kembali, saya senang. Bagaimana zaman dulu kalian? Juga ada yang suka meninggalkan saudaraan kecil ya? Ayo. Permaisuri harus bangun pagi. Kapitalis ya. Nona, ceria dong. Pesta keluarga hari ini untuk merayakan Pangeran Yi. Yang berhasil mengatasi banjir, Pangeran akan segera kembali. Kalau Chu Chenyuan kembali, berarti hari baikku danmu sudah habis, menurutmu. Aku bisa ceria? Permaisuri samping datang. Pakainya berlebihan banget. Ayo. Katanya permaisuri samping sudah berdandan sejak tengah malam. Pangeran I datang. Pangeran. Chu Chenyuan malah ke aku. Membuka tangan, apa maksudnya? Minta pelukan. Banyak amat, nggak peluk nggak enak, si brengsek.
Lumayan juga bisa manfaatin. Sudah capek-capek. Yu Miu Shui. Ganti baju. Ya, Nona. Kayaknya permaisuri kemarin mainnya seneng banget. Sampai sekarang belum sadar. Ternyata benar dia. Ini mulutmu. Nona, kenapa? Kemarin malam, aku ketemu Chu Chen Yuan. pangeran mahkota datang. Kakak. Adik keempat kali ini berhasil mengatasi banjir, bahkan ayah pun memujimu. Tanpa henti. Ini hadiah dariku. Tidak, kalau bukan karena kakak. Mungkin akan lebih lancar. Pangeran, hari ini hari baik. Bagaimana kalau kita mengundi untuk hiburan? Kamu yang atur. Ya. Hamba sudah siapkan. Aneh, kok sama semua? Permaisuri mungkin takut mengundi ya. Buang insan. Guangling San adalah carrier terkenal. Hari ini Samuel Yang Hatter. Sepertinya kita akan menikmati telinga yang beruntung, tapi sepertinya kakak bahkan belum pernah menyentuh. Piano, kan? Main piano itu membosankan. Bukankah itu hanya bermain musik? Liwi. Ya. Kakak, jika kamu tidak bisa, tidak perlu memaksakan diri. Agar tidak menjadi bahan tertawaan. Kakak, apakah kamu terlalu banyak minum? Barang-barang kasar ini. Bagaimana bisa menghasilkan lagu? Jika aku bisa membuat lagu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Wah, pelayan yang membersihkan kamarku sedang sakit. Bagaimana kalau kamu yang melakukannya? Jangan-jangan kamu ingin nyonya kita menjadi pelayanmu. Dan melayanimu? Ada apa? Tidak bisa main? Kalau begitu, jangan main. Baik. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut di depan umum. Dan mengakui bahwa kamu adalah sampah. Aku tidak percaya kamu, orang yang tidak belajar apa-apa, benar-benar bisa memainkannya. Minarik. Bagaimana mungkin? Lagu ini sangat indah, bahkan pemusik Istana Timur pun tidak bisa menandingi sang permaisuri. Terima kasih yang mulia Menara. Sherman, jangan lupa janji kita. Dasar bajingan, tunggu saja aku. Nona, jaga image, perhatikan image. Makanan ringan yang enak seperti ini jarang ada. Untuk apa jaga image? Ini. Tidak perlu banyak basa-basi. Hubungan permaisuri dengan Pangeran Yi sepertinya tidak terlalu baik. Hari ini adalah pesta keluarga, tapi benar-benar tidak sopan. Hal kecil tidak apa-apa. Kamu selalu mengira diri sendiri, siapa suatu hari Yi akan menangmu. Saat itu bukan hanya kamu, tapi juga ayahmu, aku pikir permaisuri. Sebaiknya mencari pelindung yang bisa diandalkan secepatnya. Tampan tapi suka memecah belah. Aku ada urusan, ayah. Bajuku belum diambil, aku pergi dulu.
Yang mulia, kemana kamu pergi? Yang mulia, Kenapa? Sebagai permaisuri, berani melanggar perintahku, keluar istri tanpa izin. Dan pergi ke tempat seperti itu, sungguh tidak tahu malu. Kamu masih berani menuduhku. Kamu sebagai seorang pangeran. Bukankah kamu juga pergi ke tempat seperti itu? Aku pergi ke sana untuk... Kamu tidak akan bilang, pergi ke sana untuk urusan bisnis, kan? Aku tidak percaya. Semuanya hanya alasan. Kalau tidak percaya, tanya saja Isao, dia juga ada di sana itu. Perkataan pria tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak, aku tidak punya penjelasan untukmu. Hah? Berhenti. Apakah kamu mau pergi ke taman lagi? Bagaimana kamu tahu? Yun M. Yusue. Dilarang masuk. Pelit, aku cuma memetik beberapa bunga. Kamu seorang pangeran, kok segini aja toleransinya? Lebih kecil dari lubang jarum. Semua yang ada di istana ini adalah milikku. Aku bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Pangeran, semua bisa dibicarakan, kan? Begini saja. Kamu 4, aku 6, bagaimana? 55. 37, tidak bisa lebih. 37. Tidak. Kamu bisa. Kamu hebat. permaisuri merasa kasihan pada pangeran, baru-baru ini sibuk dengan urusan pemerintahan. Sengkau cuma menghak seorang jurang ani. Terima kasih. Mengapa pangeran baru-baru ini begitu dingin padaku? Apakah karena Wan Er melakukan kesalahan? Untuk pangeran, Kamu terlalu banyak berpikir. orang tua Wan Er dibunuh oleh perampok. Selalu mendapat perlakuan buruk, di mana-mana diintimidasi. Beruntung pangeran menerimaku, membiarkanku merawat di istana. Tapi sekarang, bahkan sarang burung yang aku masak sendiri tidak disukai lagi. Kalau kamu yang masak sendiri, aku akan mencicipinya. Memutus mata pencaharian orang, seperti membunuh ibu mereka. Cuci Wan si brengsek ini. Memaksaku bisa menghasilkan uang dari kotoran kuda, dia malah minum teh di sini. Nona, kotoran kuda ini untuk apa? Ini adalah obat yang murah dan efektif. Obat. Ayo pergi. Permaisuri, Kamu tidak apa-apa. Yun M. Yusue lagian kamu, main apa ini? Bukan, yang mulia, kamu dengar dulu penjelasanku. Barusan ada bangsat yang sembarangan buang kulit pisang. Aku juga korban. Apa sih benda hitam legam ini? Ini. Bilang. Kok ada? Bukan, yang mulia, dengar dulu, meski ini kotoran kuda. Tapi masih segar, baru saja dikeluarkan. Langsung kuambil, nilai obatnya sangat tinggi. Yun M. Yusue. Ini benar-benar bukan salahku, siapa yang suruh kamu putus pasokan? Kamarku, dan larang aku masuk taman kekaisaran. Aku cuma bisa cari uang dari ini. Kamu masih berani bersikap so benar. Sudah kukatakan bukan sengaja, lagi pula. Kamu harusnya selidiki siapa yang sembarangan. Buang kulit pisang di sini, sungguh merendahkan. Tingkat rata-rata kualitas rakyat kita. Baik, cari uangnya. Mulai hari ini, jatah permaisuri dipotong semua. Uang hasil jual parfum bunga disita negara. Yang mulia, aku salah. Sudahlah. Yang mulia, Permaisuri merendahkan diri seperti ini, sungguh mengagumkan. yang mulia. Putus jalan hidup orang. Nona tidak apa-apa, besok jenderal akan datang ke kediaman melihat kita. Ayahku. Ayahku itu kaya kan? Tentu saja. Ayah, silakan dicek. Baru beberapa bulan tidak bertemu, kurus menjadi seperti ini. Apakah tidak baik di kediaman pangeran, atau yang mulia mengganggumu? Tidak. Aku baru diet. Tidak usah bilang, ayah juga tahu, awalnya ayah tidak setuju. Kamu menikah dengan yang mulia, tapi kamu nekat menikah dengannya. Siapa bilang tidak? Sudah terjadi begini, percuma banyak bicara. Ini, simpanlah.
Bodoh, sama ayah masih sungkan, kamu sejak kecil tidak punya ibu. Ayah yang membesarkanmu, mana mungkin ayah lihat kamu menderita. Di istana ini, pakaianmu tidak bagus, makanannya juga tidak enak. Pergilah keluar untuk membeli yang lebih baik, jangan menyiksa dirimu sendiri. Tenang, kamu adalah satu-satunya putri ayah. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa tua ini, aku akan melindungimu dengan sepenuh hati. Cepat lari. Sekarang sudah tidak terlalu pagi, ayah pergi dulu. Aku akan mengenangmu. Tidak usah, istirahatlah dengan baik. Ayah yang begitu baik. Namun akhirnya dia. Tidak, aku harus melindungi keluarga Yun dengan sepenuh hati. Ayah, silakan dites. Baru beberapa bulan tidak bertemu, kamu sudah kurus seperti ini. Apakah di istana tidak baik, ataukah pangeran menyakitimu? Tidak, aku sedang diet belakangan ini. Kamu tidak perlu mengatakan, ayah sudah tahu, sejak awal ayah tidak setuju. Kamu menikah dengan pangeran, tapi kamu bersikeras menikahinya. Siapa yang tidak mengatakan begitu? Karena sudah begini, tidak ada gunanya banyak bicara. Ini, kamu simpan. Aku. Bodoh, dengan ayah tidak perlu sungkan, kamu sejak kecil tidak punya ibu. Ayah yang membesarkanmu, bagaimana ayah bisa melihatmu menderita? Di istana ini, pakaianmu tidak bagus, makanannya juga tidak enak. Pergilah keluar untuk membeli yang lebih baik, jangan menyiksa dirimu sendiri. Tenang, kamu adalah satu-satunya putri ayah. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa tua ini, aku akan melindungimu dengan sepenuh hati. Cepat lari. Sekarang sudah tidak terlalu pagi, ayah pergi dulu. Aku akan mengenangmu. Tidak usah, istirahatlah dengan baik. Ayah yang begitu baik. Namun akhirnya dia. Tidak, aku harus melindungi keluarga Yun dengan sepenuh hati, mata-mata. Orang ini, kenapa begitu? Terlihat. Ya. Minumlah. Chu Chen Yuan, kamu. Datanglah. Tidak ada nafas lagi. Bawa pergi, beri makan anjing liar. Ya. Orang yang mengkhianati raja, tidak layak hidup, permaisuri tidak perlu takut. Kecuali, melakukan sesuatu yang mengkhianati raja. Aku. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Henry, apakah kita masih harus terus mencari? Sekarang adalah waktu terbaik, burung yang ketakutan. Paling mudah menunjukkan salahnya. Tidak disangka. Chu Chen Yuan ternyata begitu kejam. Benar-benar pembunuh berdarah dingin. Tapi, sepertinya dia memang orang seperti itu. Apa maksudnya dia mengatakan itu padaku tadi? Apakah dia curiga padaku? Kalau tidak kembali, aku lega. Sial. Nona, ada apa? Selesai. Selesai. Nona, tunggu aku. Nona, sudah lama sekali. Barangnya pasti sudah diambil orang. Harus ditemukan. Kalau sampai jatuh ke tangan Chu Chen Yuan, aku pasti mati. Ya, Yang dicari permaisuri, apakah ini? Apakah ini yang dicari permaisuri? Paduka, ini barang Anda, simpan baik-baik. Bukankah ini yang dicari permaisuri? Tentu saja bukan, yang aku cari adalah Gyo. Dengan diam-diam membawa Dayang ke sini. Hanya untuk mencari sepotong giok. Giok itu hadiah dari ayahku, sangat penting. Sudah kubawa sejak kecil. Benarkah? Kalau begitu,
Coba ceritakan, giok seperti apa itu? Giok putih, diukir dengan motif awan. Di mana hilangnya? Seharusnya di sekitar sini, saat aku memetik bunga. Tidak sambil kehilangan. Kalau giok ini begitu penting, maka aku akan membantumu mencarinya, Pei Zhao. Ada. Bawa orang untuk membantu permaisuri mencari. Ingat, cari satu persatu. Dengan teliti. Carry. Permaisuri tidak perlu pergi, tunggu di sini bersamaku. Aku ingin melihat, apakah ada giok yang kau katakan. Di sini tidak ada. Ditemukan, Paduka. Di mana ditemukannya? Di dekat bunga haitang. Kalau giok ini begitu penting, permaisuri harus menyimpannya dengan baik. Jangan sampai hilang lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Mari kita pergi. Baik. Nona, Untungnya aku sudah siap sebelumnya. aku sangka barang itu benar-benar ada. Di tangan Yang Mulia. Itu palsu, dia sedang mengujiku. Ah, di mana yang asli? Apa kita masih harus mencarinya? Chu Chenyuan ini memang penuh kecurigaan. Jika kita mencari sekarang, itu sama saja mengaku sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pulang dulu, jangan dicari dulu. Ayo pergi. Yang Mulia, Anda mencari saya? Suruh orang mengawasi diam-diam permaisuri, setiap gerak-geriknya. Laporkan padaku. Perilaku permaisuri hari ini tidak seperti. Lebih baik berhati-hati, aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tidak mungkin kalah dalam hal kecil, lagi pula. Sejak kejadian tenggelam itu, aku selalu merasa dia sepertinya. Berbeda dari sebelumnya. Baik. Orang-orang dalam daftar ini. Semua adalah mata-mata pangeran mahkota di 6 kementerian, bersihkan semuanya. Yang Mulia, apakah Anda ingin berperang dengan pangeran mahkota? Istana Timur sudah menjangkau ke Yi Wangfu milikku. Jika tidak memberi Chu Chenyuan pelajaran, dia pasti mengira aku mudah ditindas. Baik. Aku ingat jelas membuangnya di sini, kenapa mencari begitu lama? Tidak ketemu, mungkin aku mabuk waktu itu, ingatannya kacau. Sial, di mana sih? Seorang dayang. Anak haram, berani melawanku. Tak kusangka Chu Chenyuan dalam semalam menghabisi semua mata-mata kami di 6 kementerian. Ternyata selama ini, dia menyembunyikan kekuatannya. Menyimpan banyak kemampuan. Jika Chu Chenyuan tahu, pada saat pembangunan makam kekaisaran, aku diam-diam melakukan kecurangan, maka Pangeran Mahkota jangan khawatir, hamba tua tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Yang Mulia, di luar ada seseorang yang mengaku sebagai permaisuri Yi Wang ingin bertemu. Permaisuri Yi Wang memang tamu langka di istana. Salib. Kenapa kelihatannya kamu sepertinya digigit? Kecelakaan. Ada keperluan apa putri datang ke sini? Barang ini seharusnya milik Pangeran Putra Mahkota ya? Putri sangat pintar, pasti sudah memikirkan. Syarat apa yang mau diajukan padaku? Kau aku bicara terus terang. Chu Chenyuan kejam dan bengis. Akhirnya, seluruh keluarga Yun akan hancur di tangannya. Aku tidak bisa tinggal diam. Maksudmu? Kau ingin menyingkirkan Chu Chenyuan? Aku bisa membantumu. Tapi, aku punya syarat. Asal aku bisa lakukan. Syarat apapun akan kukabulkan. Sebenarnya tidak sulit, kapanpun, dimanapun. Dalam keadaan apapun, Yang Mulia harus jamin keamananku dan seluruh keluarga Yun. Hal kecil. Mulai sekarang ayahmu adalah orang kepercayaanku. Kalau begitu, barang ini kembali ke pemiliknya. Isi di dalamnya. Sudah kau lihat?
Tentu tidak. Kalau mau kerja sama harus ada itikat baik dong. Putri. Bukan, Nona Yun. Kebetulan sedang ada satu hal yang butuh bantuanmu. Yang mulia sedang luar. Hari ini tidak ada orang di kediaman. Kesempatan bagus. Ayahanda paling benci pejabat dan pangeran. Lihat lima. Saling berkirim surat rahasia. Kalau bisa temukan surat itu, maka aneh, taruh di mana ya? Malam ini Wakil Menteri Keuangan akan urus. Perutku kok tiba-tiba sakit sekali. Peisau. Malam ini aku mau baca lebih banyak buku, tolong ambilkan. Semakin banyak semakin baik, rencananya mau ku baca semua. Yang mulia, bukannya tadi mau jenguk istri sampingan? Belajar semalaman. Baik. Ayo. Taruh sini. Belajar bersama. Di dalam Nara. Tidak bisa lagi, cepatlah pergi. Kata Confucius. Tidak bisa lagi, tidak tahan lagi. Chu Chen Yuan, kamu saat ini. Buat apa pura-pura rajin belajar, setiap hari maju. Selesai. Bangun, Peisau. Sakit. Langit sudah terang. Mari makan sarapan. Pangeran, apa yang kamu lakukan? Toilet. Permaisuri. Untuk surat sialan itu. Apakah aku harus menjual diri? Tidak mau kehilangan anak, tidak bisa menangkap serigala. Aku akan mengambil risiko. Pangeran. Permaisuri hari ini sering datang. Aku hari ini pertama kali datang. Katakan, ada apa? Pangeran setiap hari bekerja keras untuk menghidupi keluarga, pagi pergi malam pulang. Dengan sepenuh hati. Maka aku sebagai permaisuri, tentu harus peduli pada pangeran. Pangeran, ini sarang burung yang aku masak sendiri, coba cicipi. Masak sendiri. Sendiri, suruh dapur masak. Aku yang akan makannya. Permaisuri hari ini sangat berbeda. Aku hanya sesekali datang untuk menjalankan tanggung jawab permaisuri. Tidak perlu berterima kasih. Benar? Tanggung jawab permaisuri. Tidak hanya itu. Jangan. Takut? Sekarang baru tahu takut. Kamu belum minum sup. Sangat bergizi. Ambil saja.
Dengan kemampuanmu, berani makan tahu milikku. Pangeran sudah bangun. Kenapa kepalaku sangat sakit? Seperti dipukul seseorang. Bagaimana mungkin? Siapa? Siapa yang berani makan hidungan dan kulit macan? Memukul pangeran di kita. Itu. Silakan mandi, barang-barang sudah disiapkan untukmu. Kamu berani memukulku? Tuanku. Tuanku, mungkin sedang mimpi buruk? Kamu juga tahu kalau dirimu adalah mimpi buruk. Tuanku, sudah waktunya menghadap raja. Tuanku, biarkan istriku membantumu berganti pakaian. Nona, akhirnya kembali. Saya sangat lelah. Wanita Yun Mushwa ini bahkan memperlakukan saya seperti pelayan. Dan menggelekan saya. Masih ada lagi. Kulit biji bunga matahari terlalu banyak, terlalu kotor, terlalu kotor. Apakah tidak boleh mengotori bajunya? Maaf ya. Bukan sengaja kok. Makanlah. Kotor, kotor. Yun Muhu, kamu keterlaluan. Saya tidak mau lagi. Maka saya hanya bisa pergi ke tuanku, sang pangeran. Dan pesta keluarga, pelayan Xiao Qing. Xiao Hong, Xiao Zi. Yang paling penting, Dabai di luar pintu. Saya bilang ada. Kalau suami sampingan kita ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dan orang yang suka berbohong. Kamu. Mulai lagi ya. Maka, istri sampingan, bersihkan dengan baik ya, terima kasih. Tunggu saja. Jangan sampai ada bukti yang jatuh ke tanganku, jika tidak, aku pasti akan menghancurkanmu. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Surat rahasia yang diminta pangeran, simpan baik-baik. Tenang, saya akan menyerahkannya langsung kepada tuanku. Tunggu. Kenapa suaramu terdengar sangat familiar? Tidak mungkin, Nona Yun. Ini pertama kali kita bertemu. Apa kebiasaan aneh ini? Ayo pergi. Kalau aja saya pergi. Yun Yushue. Kamu bahkan berkencan dengan pria lain, kamu pasti mati. Tuanku. Kenapa? Tuanku, lihat tangan hamba ini, sudah disiksa oleh istri. Seperti apa jadinya? Bukankah kamu yang mau bertaruh dengan orang lain? Tapi tuanku, dia terlalu keterlaluan. Setiap hari dengan berbagai cara menyuruhku, tapi tuanku, penderitaanku tidak sia-sia, aku menemukan. Putri mahkota ternyata diam-diam bertemu dengan pria lain. Aku melihatnya sendiri, mereka berpelukan mesra. Sungguh tidak tahu malu. Benarkah? Putri mahkota ini juga berani sekali. Bahkan berani masuk ke ruang baca untuk mencuri surat. Dia berbaring di bawah tempat tidur semalaman. Itu juga memberinya pelajaran. Yang mulia, bagaimana kita akan menanganinya? Menangani. Ini adalah bidai yang direncanakan dengan matang oleh putra mahkota untuk kita. Tentu saja kita harus memanfaatkannya dengan baik.
Tapi apakah Putri Mahkota benar-benar mendapatkan sesuatu yang merugikan Anda dan menyerahkannya kepada Putra Mahkota? Tenang saja, dengan adanya Yun Yusue ini. Putra Mahkota hanya akan melihat apa yang ingin aku tunjukkan padanya. Kamu pulang dulu, aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Yang Mulia, apakah Anda tidak akan menangani Putri Mahkota? Aku sudah punya rencana, kamu pulang dulu. Yang Mulia. Oh. Wanita Yun Yusue ini, dia memberikan apa pada Yang Mulia? Dia berselingkuh dengan orang lain. Yang Mulia tidak menanganinya. Yun Yusue. Sepertinya untuk menyingkirkanmu. Aku harus melakukannya sendiri. Bagaimana begini? Bodoh, sekelompok bodoh, Yang Mulia. Surat itu diberikan langsung oleh Nona Yun kepada bawahanku. Dalam perjalanan kembali ke Istana Timur, bawahanku juga sangat berhati-hati. Tidak mungkin ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Lalu katakan padaku. Surat yang seharusnya dari Julian untuk Menteri Keuangan, bagaimana bisa sampai di tangan ayah dan berubah menjadi suratku dan Sang Daren? Yang Mulia, setelah Anda mendapatkan surat itu, apakah Anda tidak memeriksanya? Tentu saja aku melihatnya. Jelas-jelas itu surat dari Chu Yuan dan Menteri Keuangan. Bagaimana bisa? Ini adalah ruang tahta emas, bukan Istana Timur. Apakah kamu ingin membuat keributan sampai ke ayah? Pasti ada masalah dengan kertas surat itu. Ketika terkena air, akan menunjukkan konten aslinya. Jadi berubah menjadi surat Anda dan Sang Daren. Yun Yusue si jalang ini. Bahkan bersekongkol dengan Chu Yuan. Bersama-sama menipuku, sekarang ayah mengira itu aku. Time Bear Rusen Dengen Fon Chang. Tidak hanya memecat Tuan Sang dari jabatannya, tetapi juga menghukum saya dengan tahanan dieting, Yang Mulia. Hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Tekemba. Pergikan berita Huyon Mushu. Pada hari berburu nanti, pastikan Chu Chen Yuan dibawa ke bambu. Cekak-cekak. Saya akan meletakkan kapal seluruh keluarga. Satu persatu di samping tempat tidurnya. Baik. Yang Mulia ingin menggunakan perburuan sebagai alasan, adik keempat ini terlalu tidak patuh. Tidak bisa dibiarkan, kali ini. Saya akan mengakhiri ancaman ini selamanya. Lalu bagaimana dengan Yun Yusue ini? Bagaimana rencana Yang Mulia? Anjing yang tidak patuh, meskipun sudah besar. I can't manage it tuannya. Lebih baik dibunuh lebih awal. Permaisuri. Dan. Kita pergi berburu, bukan pindah rumah. Bawa barang besar kecil, tidak pantas. Benar. Lihat saja, kamu belum pernah naik kereta cepat. Persiapan perjalanan wajib, Liu Li, ayo. Baik. Liu Li, bawa kacang tanah, biji bunga matahari saya. Dan buah-buahan saya. Semuanya dibawa naik. Baik. Yun Yusue, kamu ini perempuan. Apa yang dia berikan kepada Yang Mulia sampai dia dibawa berburu? Kamu tunggu saja. Saya pasti akan membuatmu tidak kembali. Maaf, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Biarkan dia tidur, supaya tidak bangun dan ribut, sangat berisik. Yang Mulia, kamu yakin? Masih ribut. Yun Yusue. Apa? Kenapa? Ah, pergi sana. Itu, saya bilang biarkan Yang Mulia pertimbangkan. Gadis bangsawan tidak punya sikap gadis bangsawan. Menikahimu benar-benar sial. Kamu tidak ingin menikah, saya juga tidak ingin menikah. Kamu. Yang Mulia. Saya punya keluhan. Ada apa? Setengah tahun lalu anak saya dipaksa bekerja untuk Kerajaan membangun makam Kerajaan. Dia dibunuh secara diam-diam tanpa alasan. Saya hanya punya satu anak ini. Saya benar-benar tidak punya jalan keluar. Pembangunan makam kerajaan ditangani langsung oleh Putra Mahkota. Mungkinkah? Ini ada hubungannya dengannya? Berisik sekali. Apa ini? Bawa dia pergi. Kamu tidak peduli? Penkan. Berhenti. Jangan pergi. Lepaskan. Jangan pergi.
Saya tidak seperti kamu, dingin dan tidak berperasaan. Jika turun, jangan harap bisa naik lagi. Tenang saja, ini urusan saya sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskan Liu Li, kita pergi. Permaisuri. Minggir. Anda bangun. Nenek, Tenang saja, langit punya mata. Suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Ambil uang ini. Terima kasih. Tidak apa-apa, pergi saja. Terima kasih, Nona. Liu Li, cepat lihat, ada apa di sana. Mari kita lihat. tulis surat kepada Menteri Keuangan, minta dia untuk menangani dengan baik keluarga para pengrajin yang dibunuh secara diam-diam. Minta dia melakukannya dengan diam-diam. Tu Chen Yuan. Liu Li, dia jatuh ke dalam jebakan. Cepat selamatkan dia, bisa tidak? Tadi bukannya baik-baik saja? Tidak ada waktu lagi, cepat pergi. Yang mulia, kirim satu pasukan untuk mengikuti Anda. Tidak perlu, saya pergi sendiri. Berjalan sampai malam, di mana sebenarnya? Seharusnya di depan sana. Demi keluarga Yun. Maaf, Chu Chen Yuan. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Ayo, saya bawa kamu berobat. Chu Chen Yuan, cepat ambil baju. Ngapain? Aku bantu kamu olesin obat, pedangnya ada racun. Anak perempuan gak tahu malu. Ini namanya orang yang bisa sukses, gak peduli hal kecil, lagi pula. Udah abad 21, anak muda, bisa gak? Pikiran terbuka sedikit. Untungnya, ada obat ini di sekitar sini, bisa netralin racun kamu, kalau nggak. Pas kita balik, udah keburu nyawa udah gak ada. Ngapain? Gak ada apa-apa. Barusan makasih ya, kalau bukan kamu. Yang tidur di sini mungkin aku. Kamu ingat aja. Kedepannya di istana, jangan banyak tingkah, jangan lakuin hal aneh-aneh. Dibilang gemuk, malah ngelunjak, gak bisa bilang. Sama-sama, makasih gitu. Aku barusan bantu kamu olesin obat loh. Aku capek, aku tidur dulu. Tu Chen Yuan. Pana. Kalau mau nyalahin diri kamu sendiri yang kejam. Orang kayak kamu. Belum tahu berapa banyak darah yang udah kamu lurai. Ini juga buat keadilan. Lagi pula, nyawa ratusan orang di keluarga Yun akan mati di tangan kamu. Kalau kamu mati, mereka aman. Gak bisa. Dia barusan nyelamatin aku. Dingin. Aku gak ngapa-ngapain. Dingin. Chu Chen Yuan jangan-jangan demam. Panas banget, kamu gak apa-apa kan? Chu Chen Yuan, kamu bangun. Chu Chen Yuan, Yang mulia. Pei Zhao ada di sini. Jangan. Seorang pelayan paling rendah, berani naik ke ranjang kaisar. Yang paling dibenci kaisar adalah orang kaya kamu, yang gak tahu diri. Walaupun dia pangeran, di istana dia gak akan pernah bisa bangkit. Kamu pergi aja dengan tenang, kaisar akan memaafkan kamu. Ibu. Jangan, ibu. Jangan bunuh ibu aku, jangan. Chu Chen Yuan. Kamu kenapa Chu Chen Yuan? Chu Chen Yuan, kamu bangun. Ibu. Kamu bilang apa? Ibu. Kakak kaisar, Kamu ini siapa? berikan padaku. Anak haram dari selir. Kamu ini siapa? Ini adalah hadiah dari guru untukmu, kan? Kembalikan padaku, ini hadiah dari guru karena pekerjaan rumahku bagus.
Buat kamu bersaing denganku, inilah akibatnya. Akulah putra kesayangan ayah. Seumur hidupmu, kamu akan selalu kukalahkan. Panggil orang beri dia pelajaran. Suatu hari, aku akan menyeretmu dari posisi donggong. Ke bawah. Chu Chen Yuan. Jangan. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari kesulitan orang, aku hanya sengaja membalas dendam. Kamu sedang Kamu. Kamu ngapain sih? Begini saja, temani aku diam sejenak. Tidak mati, begini saja tidak mati. Chu Chen Yuan benar-benar beruntung. Bawahan lalai, mohon ampun tuan. Tapi, pangeran keempat juga terluka parah. Asalkan dia tidak membuat kayu yang korupsi saat membangun makam kaisar dulu, yang menyebabkan makam kaisar runtuh. Aku akan perlahan-lahan bermain dengannya. Hari Raya Chen Yuan. Aku akan membuatnya malu. Jadi, ballpoint netral memang penemuan yang hebat. Ayo. Hei. Tuan. Lukamu. Ini aku habiskan sepanjang pagi. Untuk menulis kawan selama ulang tahun untuk kaisar. Lihat. Gambarnya. Ini. Ayam. Tidak tahu barang bagus. Besok ada hari yang dua, kita akan mereka seluruh sana. Akan memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ditulis tangan untuk kaisar. Kamu tidak malu memberikan ini? Ayo. Hei. Tulis suara, biar lihat. Tulis ya, tulis. Lihat begini. Chu Chen Yuan sebenarnya cukup ganteng. Fokus dong. Yunem Yusue ternyata tidak mati, banyak sekali pembunuh. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa dibunuh, benar-benar sampah. Kakak, Hari ini kamarku cukup ramai ya. Begenda juga ada di sini. Kenapa kamu datang? Dengar kabar putri diserang saat berburu, aku sengaja membuat kue. Aku bawa untukmu, biar kakak tenang. Kamu baik hari. Fokus dong. Tidak bisa, tidak belajar, bodoh sekali. Begenda dan kakak, dengan tentang orang bertopeng? Orang bertopeng apa? Belakangan ini, banyak orang bertopeng muncul di kota. Mereka menculik banyak orang. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Semua orang bilang, mereka bukan manusia. Putri, malam hari pastikan pintu dan jendela tertutup rapat, agar tidak diincar oleh makhluk kotor itu. Bukan manusia, apakah? Hantu? Para penjahat itu menculik orang-orang muda. Kenapa kamu bilang itu padanya? Jangan takut. Ya, Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Bacana. Aku sudah menyiapkan. Minuman leci segar. Silakan cicipi. Tidak perlu. Bacana. Orang muda. Wah. Baginda tetap terlihat lebih baik dengan warna putih. Hei, Chu Chen Yuan. Sudah selesai belum? Kenapa lama sekali? Lumayan juga. Aku lebih suka pakai warna hitam. Hei, tunggu aku.
Kaisar datang. Hormat kepada Kaisar. Tidak usah lega. Hari ini adalah hari Qian Yuan, semua tidak perlu terlalu formal, duduklah, terima kasih Kaisar. Ayahanda, untuk merayakan hari ini. Hamba telah menyiapkan hadiah istimewa, silakan cicipi. Tahu. Bawa sini. Aku pikir apa yang langka, ternyata kepiting. Capit kepiting seperti emas cair. Gunung sampah adalah surga, kepiting ini sengaja hamba kirim dengan cepat 500 li, dijaga dengan es di perjalanan. Sangat segar. Kepiting ini memang langka di Tiongkok, putra mahkota sangat perhatian. Parliamentary. Mari kita cicipi bersama. Permaisuri dan adik Kimpat, kenapa tidak makan? Apakah belum pernah melihatnya? Tidak tahu cara makannya. Masalah hutan bambu yang mencoba membunuhku, belum sempat aku hitung denganmu. Sekarang kamu sendiri yang datang. Ah, sebenarnya ini bukan kepiting. Cara memasak terbaik, dia akan kehilangan sebagian rasa segar kepiting. Sebagian rasa segarnya. Benarkah? Benar, aku tahu ada cara yang bisa menjaga sepenuhnya. Rasa segar kepiting, dan sangat mudah untuk diangkut. Tidak perlu kirim cepat 500 li, membuang tenaga dan uang. Permaisuri Yi, apakah kamu serius? Kaisar, tentu saja serius. Sekarang juga aku bisa membuatnya langsung di sini. Sudah selesai. Tunggu sebentar lagi. Selesai. Silakan cicipi. Ini mentah. Paduka, ini disebut acar mentah, sangat segar, silakan cicipi. Ayahanda jangan. Siapa tahu ini hanya karangan Yun M. Yusue. Jika ada sesuatu yang tidak bersih, ayahanda, lebih baik jaga kesehatan. Hei, kalau tidak tahu, akui saja tidak tahu. Bicara seperti itu, hanya membuatmu terlihat bodoh. Kamu cicipi saja tidak apa-apa. Yakin bisa dimakan? Jika Kaisar sakit, kepala kita tidak cukup untuk dipenggal. Chu Qinyuan, kamu percaya padaku. Percaya. Sangat segar. Rasanya luar biasa. Kaisar, jika Paduka suka, aku bisa membuatnya setiap hari. Baik. Pangeran Yi benar-benar mendapatkan permaisuri yang baik. Ayahanda, hari ini senang, hamba ingin bertanding panahan dengan adik keempat. Hari ini saya punya mood yang bagus, saya setuju. Tidak boleh, Yang Mulia. Yiwang belum sembuh dari luka-lukanya beberapa waktu lalu. Jangan bertanding sekarang. Bukankah itu akan memberinya keuntungan? Saya dengar dulu Yang Mulia pernah memimpin pasukan meskipun terluka parah. Betapa beraninya. Kenapa sekarang dengan Iwang, Vegeta 5? Apakah Yiwang ingin mengatakan bahwa dia lebih mulia daripada Yang Mulia? Kamu, Saya baik saja. Adik keempat, dulu kita sering bertanding panahan. Hari ini ada kesempatan, mari kita mengingat kembali permainan masa kecil. Ya, sekarang berbeda. Adik tidak akan mengalah pada kakak. luka Chu Qinyuan belum sembuh. Jika dia tidak sengaja melukai putra mahkota, itu akan menjadi kejahatan besar. Kejahatan yang akan menghancurkan seluruh keluarga. Untuk menjatuhkan Chu Qinyuan, putra mahkota sangat kejam. Adik keempat, kamu harus tenang. Permaisuri masih melihat. Adik keempat selalu tepat sasaran, tidak pernah meleset. Kakak, ayah masih melihat di atas. Adik keempat, saya sarankan kamu menutup mata. Kalau tidak, nanti saya melukaimu. Itu tidak baik.
Jika putra mahkota meleset, itu hanya masalah ketidakmampuan. Apakah dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Chu Yuan? Bagaimana ini? Chu Yuan, kamu pasti mati. Yang mulia, saya menghormati Anda dengan segelas anggur. Yun Yushue. Kamu baik-baik saja? Kemampuan panahan kakak meningkat banyak. Kurang ajar. Apakah kalian berdua ingin berkelahi di depan saya? Ayah. Jika bukan karena Yun M. Yusue, panah saya tadi pasti tepat sasaran. Yun M. Yusue, kamu adalah putri jenderal militer. Apakah kamu tidak tahu aturan lapangan pertarungan? Saya. Yang mulia. Permaisuri sangat khawatir pada saya, jadi dia maju. Mohon maafkan yang mulia. Hari ini saya memutuskan. Putra mahkota menang. Tapi, hubungan antara Iwang dan permaisuri sangat dalam. Perasaan ini benar-benar menyentuh hati saya. Saya berharap di masa depan kalian berdua bisa bersatu. Hal yang terjadi hari ini sudah cukup sampai di sini. Tang Hulu. Kamu suka makanan ini? Hei. Beli. Terima kasih. Tang Hulu zaman dulu memang enak, bahannya banyak. Oh iya, kenapa hari ini di istana kamu tidak langsung bilang pada kaisar bahwa putra mahkota sengaja ingin membunuhmu? Jadi menurutmu, kenapa putra mahkota bisa tetap duduk di istana timur? Dia ini, penampilannya tidak bagus, cerewet lagi. Kadang-kadang, otaknya juga kurang enak. Tapi, kenapa? Karena ibunya adalah selir kesayangan ayah. Dan karena sakit meninggal lebih awal, ayah merasa bersalah. Sedangkan ibuku, hanya sebuah kecelakaan. Ambil satu. Aku tidak makan ini. Ambil satu dong, enak loh. Bagaimana? Asam. Nona, Hendron. Benar-benar kalian. Nenek, kamu ya? Bagaimana kabarmu selama ini? Baik, terima kasih pangeran. Cepat bangun. Kalau bukan karena Anda yang meminta menteri membantu kami, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Chu Yuan benar-benar membantu mereka? Tidak usah sungkan, itu yang seharusnya saya lakukan. Di keranjangmu ini, jual apa? Tak disangka, di zaman ini juga ada cincin. Benar? Sayangnya, benda ini hanya bisa dipakai oleh pasangan. Tak disangka benda ini punya makna seperti itu. Kalau begitu, saya ambil semuanya. Cincin ini hanya bisa dibeli sepasang agar bisa mengunci hati sang kekasih. Saya mau ini. Semoga kalian berbahagia selamanya. Bagaimana cara memakainya? Begini caranya, bodoh sekali. Lihat ya. Sudah. Saya masih ada cucian, saya pergi dulu. Wah, Yang mulia. Apa yang terjadi dengan permaisuri? Cuma tertidur aja. Ada apa sekarang? Asasin di hutan bambu udah ngaku. Ini memang perintah dari pangeran mahkota. Udah ditebak sih. Istana Timur terlalu buru-buru. Kecilin suara, jangan bangunin dia. Baik. Kecilin suara. Hubungan raja dan permaisuri benar-benar bikin bawahan iri. Kamu udah lama sama aku, masih belum ngerti? Bawahan cuma merasa sejak permaisuri jatuh ke air. Sikap raja ke permaisuri udah beda sama dulu.
Peisao. Kamu percaya nggak, ada cinta yang nggak ada kepentingannya? Ah, sejak ibu meninggal, cerita dongeng kayak gitu. Aku udah nggak percaya lagi. Yang mulia, Karena dia udah nolong aku pasti nggak bakal ngecewain dia. Hari ini hari apa sih? Oh, banyak banget makanannya. Nona, belum boleh makan sekarang. Yang mulia bilang, malam ini dia mau temenin kamu makan malam. Chu Chen Yuan. Mau datang? Yang mulia suruh tanam banyak bunga kembang sepatu, bilang kamu nanti. Boleh petik berapa aja, mau pergi kemana aja. Dia bilang apa lagi? Yang mulia juga bilang, kamar kamu kayaknya sepi, jadi dia pindahin. Banyak perabotan baru. Nona, kenapa hubungan kamu sama yang mulia makin baik? Apa kalian? Jangan mikir yang enggak. Mungkin. Dia cuma berterima kasih karena aku nolong dia di istana. Aku gak percaya. Kamu. Ya. nggak bagus. Permaisuri udah diculik sama Istana Timur. Liuli, kalian ngapain sama Liuli? Mending kamu khawatirin diri kamu sendiri. Yun Yushua. Kamu sama Chu Chenwan waktu itu di istana. Kan akur banget, baik banget. Suruh jalan kamu. Aku ingin lihat apakah dia berani untukmu menyerbu Istana Timurku. Hahaha. Kamu ketawa apa? Aku tertawa melihatmu bodoh sampai segini. Putra mahkota Istana Timur ternyata kalah di mana-mana. Pangeran Yi. Sekarang malah pakai seorang wanita untuk mengancamnya. Hahaha, mengancam Yun M. Yusue. Aku terlalu menganggapmu tinggi. Chu Chenyuan cuma memanfaatkanmu. Dia kasih kamu sedikit manisnya. Kamu benar-benar bodoh sampai pikir dia peduli sama kamu. Adik keempatku ini. Aku lebih paham, dari kecil dia sudah kejam. Kamu bodoh sampai mau ngobrol soal perasaan sama monster kayak gini. Kamu akhirnya salah pilih tim. Aku lihat kamu. Justru yang kejam. Monster yang dingin dan tak berperasaan. Pejingin, aku bayarin kamu bohongin aku. Aku bayarin kamu. Bekerja sama dengan Chu Chenyuan. Siapa ada? Bilan. Chu Chenyuan, ATA sedang menyelidiki masalah makam kaisaran. Sudah ketemu apa? Aku pasti tidak akan pernah bilang sama kamu. Baik. Kalau gitu aku kasih kamu permainan baru, lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Kapan? Bawa dia pergi. Lepaskan. Ah. Bilan. Chu Chenyuan sudah ketemu apa? Jangan harap. Dari aku, kamu dapat informasi apapun tentang Pangeran Yi. Beijing. Tuanku, tidak baik, pangeran keempat sudah menyerbu Istana Timur. Cina. Beneran demi seorang wanita. Malah datang sendiri. Perci. Kurang ajar. Chu Chenyuan, apa kamu tidak mau hidup lagi? Lepaskan sang permaisuri. Benar-benar demi dia ya. Dia siapa bagimu? Bahkan membuatmu monster yang tak berperasaan ini. Persidia menggerbangkan nyawa Antanya. Dia adalah permaisuri raja ini. Aku menyarankanmu untuk patuh dan melepaskannya. Yun M. Yusue berada di Istana Yi. Menggunakan ilmu sihir terhadap raja ini.
Tidak sengaja ketahuan, raja ini untuk membersihkan istana. Menghukumnya di tempat. Bagaimana dengan alasan ini? Menyalahgunakan ilmu sihir, pantas dihukum. Tapi kamu? Menggelapkan uang saat membangun makam kekaisaran, setelahnya tidak hanya tidak menyesal. Takut ketahuan, bersekongkol dengan ratu, menghukum pekerja di tempat. Kamu berani. Makam kekaisaran mewakili bakti anak, kamu bilang. Jika kaisar tahu, apa yang akan dia lakukan? Kamu tidak punya bukti, ini fitnah. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya bukti? Aku sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, hanya untuk hari ini. Tunggu saja aku memberikan hadiah besar ini langsung ke depan ayahanda. Membawa semua bukti yang kami kumpulkan selama ini. Menghadap kaisar di istana. Yang mulia, masalah orang bertopeng belum jelas. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Tidak bisa menunggu lagi. Ya, hamba patuh. Sudah dengar? Iwang dihukum 300 cambukan oleh kaisar. Iwang membawa uang korupsi pangeran mahkota. Melapor ke kaisar. Tidak disangka, kaisar hanya memberi hukuman ringan pada pangeran mahkota. Sebaliknya, dengan alasan korupsi, tergesa-gesa mengincar posisi pangeran mahkota. Menghukumi Wang dengan keras. Ah, tidak disangka, siapa yang membuat ibu kandung Iwang adalah orang yang paling dibenci kaisar. Bagaimana bisa seperti ini? Tunggu aku. Seperti kamu, barang rendahan, selamanya hanya bisa diinjak. Di bawah kakiku. Pukul dengan keras, beritahu mereka. Inilah akibatnya melawan aku. Yun Mu Shua. Aku masih meremehkanmu. Tidak disangka kamu terluka parah masih bisa kabur. Su Chen Yuan. Surat keputusan kaisar ada di sini. Yi Wang Fei mau melawan? Jangan mendekat. Aku bebas saja. Adik keempat. Di dunia ini, beberapa hal sudah ditentukan sejak lahir. Hanya denganmu, berharap bisa menjatuhkanku, tidak tahu diri. Selamat, Yang Mulia. Chu Qinyuan dihukum. Benar-benar memuaskan. Chu Qinyuan ternyata berkel. Menggulingkan saya, sungguh lucu. TAPI. Ayah mendengar tentang makam kerajaan, tapi tidak ada reaksi apapun. Guru besar berpikir. Apa artinya ini, apalagi artinya? Yang Mulia adalah pangeran yang paling dicintai, calon penerus tahta. Sekarang situasi di istana sangat baik. Bagaimana dengan ayah? Ah, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kasih sayang kaisar pada Yang Mulia sangat jelas. Asalkan Yang Mulia menemukan kesempatan meraih prestasi, menunjukkan bakti pada kaisar, ini akan berlalu. Anda masih akan mewarisi tahta dengan lancar. Hahaha. Maka terima kasih atas doa guru besar. Anda sudah 3 hari tidak makan. Apakah memikirkan kata-kata pangeran? Jadi Kramti. Adalah peninggalan ibuku, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku hampir lupa, seperti apa rupanya. Tapi aku selalu ingat, dia dicekik sampai mati. Mata yang penuh keputusasaan itu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Waktu kecil Chu Zhen sering menggangguku. Ayah tahu segalanya, tapi tetap memihak Chu Zhen. Mungkin Chu Zhen benar, beberapa orang dilahirkan. Nasibnya sudah ditentukan. Begini saja. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, aku bukan dari dinasti kalian. Aku datang dari masa depan. Aku tahu semua yang terjadi di sini. Kalau gitu kan. Bagaimana masa depanku? Masa depanmu, kamu akan menjadi kaisar. Akan mewarisi tahta.
Lalu, Membantai seluruh keluarga Yun. sudah kuduga kau hanya membohongiku. Nasib manusia tidak pasti. Selama kamu masih hidup, semuanya bisa berubah. Bagaimana lukamu? Aku baik-baik saja. Anak kecil, ada apa? Asal bilang lagi, sudah cukup. Saya adalah Chu Chenyuan. Akan mengambil nyawamu. Yang mulia. Hari ini kita bisa istirahat, tidak perlu menghadiri sidang. Beritahu semua orang. Permaisuri dan putra mahkota bersekongkol, mulai hari ini. Dihukum bekerja keras di ruang pelayan. Yang mulia. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya sangat berbahaya. Yun M. Yusue. Tidak boleh menjadi kelemahan saya. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Ya. Nona, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Chu Chenyuan, beri saya penjelasan. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Apa yang salah yang saya lakukan? Mengapa saya dihukum ke ruang pelayan? Anda dan putra mahkota bersekongkol diam-diam. Berulang kali mengirim informasi istana. Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang Anda lakukan sempurna? Apakah saya tidak menyadarinya? Saya memberikan surat Anda dan Menteri Keuangan kepada Chu Zhen. Tapi, selain itu, saya tidak melakukan apapun yang merugikan Anda. Sekali ini sudah cukup, apalagi yang Anda inginkan? Saya masih ingat persahabatan kita dulu. Jadi saya membiarkan Anda tinggal di istana dan tidak membunuh Anda. Anda terlalu memanfaatkan kebaikan saya. Chu Chenyuan, bagaimana Anda bisa berubah seperti ini? Lebih baik patuh. Jika tidak, Anda tidak ingin hal ini. Membebani ayah Anda, bukan? Saya mengaku. Tapi Liu Li, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Liu Li adalah pelayan pribadi Anda, kemanapun Anda pergi, dia akan ikut. Anda sendiri. Pikirkan baik-baik. Chu Chenyuan, Anda benar-benar monster yang dingin dan kejam, saya salah menilai Anda. Nona, ini bukan pekerjaan Anda. Saya yang akan melakukannya. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu sensitif. Dulu ketika saya di rumah, saya juga harus mencuci pakaian. Nona, kapan Anda pernah mencuci pakaian sendiri? Tidak apa-apa. Liu Li. Maaf ya. Kali ini, aku yang membuatmu susah. Jangan bilang begitu, Nona. Apa yang bilang? Kamu begitu baik padaku, aku sudah menganggapmu kakak kandungku. Kamu di mana? Aku di mana? Kalau begitu, panggil aku kakak. Lagi malas-malasan. Botao Madamo. Ini adalah Permaisuri. Permaisuri. Wajib. Sudah sampai di kamar pelayan, pangeran mengusirmu dari istana. Hanya masalah waktu. Nona, jangan dengarkan si nenek tua ini, lancang. Jangan keterlaluan, meskipun aku bukan permaisuri. Tapi ayahku adalah jenderal yang diangkat langsung oleh Yang Mulia. Mengurusmu bukanlah hal yang sulit.
Hari ini kalau tidak selesai mencuci baju, tidak mau makan. Nona, apakah kamu sudah dengar? Yunemisue si jalang itu bersekongkol dengan pangeran mahkota. Mengkhianati pangeran. Sekarang dihukum ke kamar pelayan untuk kerja paksa. Apa? Si jalang itu pergi ke kamar pelayan. Kapan itu terjadi? Kemarin? Ternyata hari itu, dia bukan sedang kencan diam-diam, tapi sedang memberi informasi kepada pangeran mahkota. Tidak heran pangeran tidak marah. Ternyata dia sudah tahu. Pergi, beritahu kamar pelayan, butuh beberapa ember es. Suruh Yunemisue mengantarkannya sendiri padaku. Es yang kamu minta. Wah. Ini bukan kakak permaisuriku. Kenapa sampai ke kamar pelayan jadi pekerja kasar? Bukankah kamu yang memanggilku dari kamar pelayan? Basa-basi apa lagi? Leng Heng. Kamu masih mengira kamu permaisuri, kamu tidak lihat. Sekarang kamu siapa, berani bicara seperti itu padaku? Maaf ya. Chu Chenyuan sekarang belum berniat menceraikanku. Kalau kamu buru-buru, tanya saja padanya. Yun Mushue, Desar Bejingan. Dulu, dengan perlindungan pangeran, kau selalu mengalahkanku. Sekarang, kau juga lari ke kamar Buddha untuk menjadi Buddha, kan? Katakan, jika kau mati tiba-tiba, apakah pangeran akan sedih? Pandren. Ini semua salah Buddha ini, dia menumpahkan es di bak mandiku. Dia menumpahkannya. Hukuman yang tepat. Pandren, aku tahu kau paling menyanjiku. Tentu saja. Es sudah sampai. Aku pergi dulu. Pandren, lihatlah pakaianku hari ini buatan tangan Jin yang dari Suzhou. Bagus, kan? Dibuat dengan tangan, cantik, kan? Pergi. Pangeran, apakah kau terlalu kejam terhadap permaisuri? Apakah ini terlalu berlebihan? Hanya dengan cara ini, orang-orang yang berniat jahat tidak akan mengincarnya. Semakin jauh dia dariku, semakin aman dia. Apakah Chu Chenyuan yang menyuruhmu datang? Tidak. Dulu, aku sering terluka saat berlatih bela diri. Salep ini sangat baik untuk menyembuhkan luka. Terima kasih. Kamu sudah mengikuti Chu Chenyuan selama bertahun-tahun. Seharusnya kamu sangat mengenalnya. Apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan? Aku hanya tahu, pangeran melakukan segalanya dengan alasan. Tidak semua orang tahu bagaimana mencintai seseorang sejak lahir. Hujan semakin deras, biar aku mengantar permaisuri pulang. Baik. Pandren. Maafkan aku berbicara terus terang. Hari ini di istana. Kaisar sangat memuji Anda. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Bahkan kamu bisa melihatnya, si bodoh putra mahkota itu. Tidak tahu apa-apa. Lalu, apa sebenarnya maksud Kaisar? Ayahku ini sangat pilih kasih. Dia ingin mendorongku keluar, membuatku menjadi sasaran semua orang. Untuk melindungi putra mahkota kesayangannya. Oh ya, bagaimana dengan urusan orang bertopeng itu? Sudah ada kemajuan? Putra mahkota selama beberapa bulan ini terus mengirim orang bertopeng, menculik tenaga kerja muda. Katanya masih latihan rahasia. Betapa harmonisnya ayah dan anak. Sangat menarik. Karena api ini sudah menyala. Mari kita tambahkan kayu bakar. Tambahkan kayu bakar. Cepat cuci, kalau tidak selesai jangan harap makan. Mencuci baju, setiap hari hanya mencuci baju, beberapa hari ini. Sepertinya sudah mencuci semua baju seumur hidupku. Bajingan ini,
Aku akan memukulmu, benar-benar brengsek, tidak tahu malu. Kau saja akan bertemu denganku. Aku akan pukul kiri kanan, membunuhmu. Brengsek besar. Yunem Yusue, kamu sengaja ya? Wah, aku juga ingin sengaja, tapi siapa sangka ada orang muncul tiba-tiba. Yunem Yusue, kamu menyiramku dengan air kotor. Aku tidak marah, tapi apa sikapmu ini? Tidak suka dengan sikapku? Kamu tidak perlu bicara denganku. Pulang, cari Shenwanmu. Dia pasti akan senang, aku tidak punya waktu luang. Aku masih harus mencuci banyak baju. Cemburu ya? Aku akan cemburu padamu? Melihatmu baik-baik saja, aku lega, kalau tidak. Sulit menjelaskan pada jenderal. Tenang, aku sehat dan bugar. Bagus. Kalau begitu aku lega. Kamu. Cuaca dingin, pakai baju lebih banyak. Kamu. Aneh sekali. Saling duduk. Jenderal Yun. Kamu bilang kebetulan tidak? Tempat ini pernah diduduki putrimu, putriku. Juga pernah menemui pangeran. Benar. Dia datang untuk bersekutu denganku, kami bekerja sama. Dengan sangat baik. Kalau begitu, saya juga bersedia memberikan bantuan kecil. Jenderal memang tegas, saya akan langsung bicara. Istana Timur ini sudah terlalu lama saya tempati, posisi pangeran. Duduk sampai pantat kapalan, jadi. Pindah tempat duduk, pangeran tenang, hamba tua. Pastinya akan membantu sepenuhnya. Dengan bantuan jenderal, seperti harimau yang bersayap. Ini pasti akan berhasil. Ah, udara di gunung memang segar. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau bukan karena perintah tiba-tiba dari Yang Mulia. Untuk semua wanita naik gunung berdoa, aku tidak mau datang. Tempat APA ini? Yang Mulia. Bagaimana kabarmu? Tu Chen Yuan. Orang yang paling kau cintai ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkan nyawanya, biarkan kami pergi. Nona. Liu Li. Tolong. Tu Chen Yuan, lepaskan mereka sekarang. Silakan Liu Li. Apa yang masih kau ragukan? Tangkap semuanya. Liu Li. Nona. Tu Chen Yuan. Cepat datang dan selamatkan Liu Li, cepat. Liu Li. Bangun, Liu Li. Pangeran memiliki rasa bakti seperti ini adalah keberuntungan. Buddha pasti akan melindungi kesehatan yang mulia. Nagar kita kan makmur, rakyat hidup damai dan sejahtera, bagus. Bagus. Ayah, ayah tunggu. Hormat kepada ayah. Pangeran Yi, apa ini? Di kota ini muncul kekuatan baru yang membahayakan rakyat. Mereka muncul dan menghilang, katanya banyak pemuda yang diculik. Oh. Sepertinya kau sudah mendapatkan hasil. Hamba sedang menyelidiki, percaya tidak lama lagi akan terungkap. Kuil adalah tempat untuk bermeditasi, bukan tempat untuk berkelahi. Ayah. Hamba Denga, pini di sini maker Dengen Enda. Ayo temani ayah melihatnya. Baik, mari kita lihat. Yang Mulia. Kaisar sudah tahu tentang topeng itu. Chu Zhen sudah tidak bisa tenang, akan segera memberontak. Kita harus bersiap sebaik mungkin. Ya. Bagaimana kabar permaisuri sekarang? Tidak terlalu baik. Bangun, Liu Li. Kamu belum memanggilku kakak Liu Li. Bukankah kamu bilang akan memanggilku kakak Liu Li? Bangunlah, lihatlah aku Liu Li, bangunlah.
Tolong Liuli bangunlah. Lihatlah kakakmu baik-baik, aku sekarang ada di depanmu. Liuli. Panggil aku kakak. Minum buburnya. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Minum buburnya. Kalau tidak, aku akan membawa Liuli turun. Tidak. Puas. Panggil orang, bawa Liuli pergi. Agar penyakitnya tidak menular ke permaisuri. Liuli, jangan Liuli. Lepaskan aku. Liuli, Dia sudah mati, apa gunanya menyimpannya? kamu sebenarnya bisa menyelamatkannya. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Tenanglah. Dia baru berusia 18 tahun. Apakah kamu pernah memikirkan aku? Jika saat itu aku melepaskan orang-orang bermasker itu. Kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati jika mereka dilepaskan? Termasuk kamu dan aku. Kamu benar-benar tidak masuk akal, Chuzen, benar. Kamu adalah monster egois, tidak berperasaan, dan dingin. Terserah kamu. Hari ini kamu telah membunuh Liuli. Nanti kamu juga akan membunuh semua orang di keluarga Yun. Aku salah menilai kamu. Aku. Akhir yang ditakdirkan tidak akan pernah berubah. Pergi. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Sekarang pergilah. Kamu juga pergi. Chu Chen Yuan ini. Bahkan menemukan orang-orang bermasker. Menurut pendapat kalian berdua, sekarang apa yang harus dilakukan? Hari ini melihat ekspresi Kaisar, sepertinya sudah curiga. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Maxa Taifu Allah. Sekarang angkat senjata, benar, jika Kaisar tahu. Rencana kita, nanti akan sangat pasif, Pangeran. Lebih baik segera mengambil keputusan. Chu Chen Yuan selalu dicurigai oleh ayahanda. Ditekan, tidak punya banyak pasukan, bahkan jika dia punya. Sekarang kita punya bantuan dari Jenderal Yun. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. Ini tidak masalah, hanya keselamatan putriku. Kedepannya, saya akan bergantung pada Yang Mulia, tenang saja. Saya akan menepati janji saya, terima kasih Yang Mulia Putra Mahkota. Saya ucapkan selamat kepada Yang Mulia atas penobatan yang lancar, tidak. Selamat kepada Sang Kaisar. Chu Chen Yuan, Yun Wushua. Kalian pasti mati. Permaisuri. Pengawal Pei. Beberapa waktu ini saya lihat kamu sering keluar masuk dengan orang-orang. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Saya sibuk dengan urusan Liuli belakangan ini. Jadi tidak banyak bertanya, sekarang semuanya sudah selesai. Katakan padaku. Chu Chen Yuan, sebenarnya apa yang terjadi? Belakangan ini memang ada beberapa masalah. Yang Mulia, tidak baik. Permaisuri, lebih baik Anda melihat sendiri. Saya pamit. Sudah tahu kamu di sini. Kamu biasanya selalu pakai warna hitam. Sekarang coba ganti. Beberapa hari tidak bertemu, kenapa kurus banyak? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Akan ada perang. Putra mahkota bersiap untuk memberontak. Berapa persen kemungkinan menang? Awalnya 80%. Sekarang. Mungkin hanya 30%. Sekarang kita punya bantuan dari Jenderal Yun. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. Kedepannya, saya akan bergantung pada Yang Mulia. Kapan? Malam ini. Baik. Surat cerai sudah saya tulis. Jika kamu bisa membawanya dan meninggalkan istana. Semuanya sudah saya atur.
Saya tidak akan pergi, kita adalah suami istri. Saya tidak akan meninggalkanmu. Orang seperti Chu Zhen, licik dan kejam. Hatinya jahat. Bahkan dengan ayahmu di sini, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Saya juga tidak akan pergi. Baik. Sudah waktunya sidang pagi, kamu pulang cepat ya. Aku tunggu kamu pulang. Coba cicipi, ini semua masakan andalanku. Warnanya. Apinya terlalu besar, coba yang lain. Ah iya, ada sup juga. Tunggu sebentar. Dang. Biar aku ambilkan sup untukmu. Sebenarnya, dulu ketika aku sendirian di rumah. Setiap hari hanya kerja, pulang, makan makanan pesan antar. Setiap kali pulang ke rumah. Yang paling kuharapkan adalah ada yang menemani makan, ayo. Tak disangka. Bisa terwujud di sini. Chen Yuan. Sebenarnya aku tahu. Masalah Liuli. Tidak sepenuhnya salahmu. Semua itu karena para pemakai topeng yang meresahkan rakyat. Kamu hanya menjalankan tugasmu. Aku, secara tak terduga datang ke zaman kalian. Menyimpang dari hidupku yang sebenarnya, bahkan beberapa kali. Hampir kehilangan nyawaku. Tapi, bertemu denganmu. Aku sangat senang. Kereta kuda sudah siap, tenang saja. Aku pasti akan membawamu pergi. Baik. Ayo, minum. Setelah minum kita berangkat. Anggur ini. Yang mulia, buruk sekali. Hari-hari bersamamu adalah saat paling bahagia bagiku. Aku tahu. Tuhan mengirimmu untuk menyelamatkanku, tidurlah nyenyak. Setelah bangun. Semua sudah berlalu. Ayo pergi. Permaisuri, Katakan padaku. Bagaimana cara menyelamatkan Chu Zhen Yuan? kamu lebih baik ikuti perintah yang mulia, keluar dari kota. Cepat katakan, tidak ada waktu lagi. Sebenarnya kali ini yang mulia pasti menang. Tapi tiba-tiba Jenderal Yun berpihak pada Pangeran Mahkota. Pasukan kita tidak kukup, bala bantuan tersebut. Butuh 3-4 jam lagi sampai sana. Kali ini, kita nyaris mati. Ayahku. Siap. Sekarang Chu Zhen Yuan. Pasti babat habis keluarga Yun. Apa akhir ceritanya tetap tidak bisa diubah? Satu-satunya cara adalah membunuh Chu Zhen lebih dulu. Wang Fei, jangan mikir lagi. Ikutlah bawahanmu keluar kota. Nanti keburu. Aku ada ide. Wang Fei, mau kemana? Anak durhaka, kau berani membunuh kaisar. Sampai detik ini, apa yang tidak berani kulakukan? Kau. Beraninya, aku menganggapmu pangeran favorit. Kau malah. Favorite. Ayo. Kalau bukan karena ayah di istana berulang kali memberi isyarat untuk mewariskan tahta ke Chu Zhen Yuan. Kenapa putramu sampai nekat begini? Dasar sampah. Jika aku tak menggarakan tuduhan. K. Chu Zhen Yuan. Kau sudah lama jadi di mata pejabat. Mati berkali-kali.
Masa sih? Aku jelas-jelas, dasar tolol. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Putramu sudah tak punya jalan mundur. Tahta ini. Ayah duduk terlalu lama. Bayar putramu yang bantu lepas sengsara. Penggawal. Chu Chenyuan. Wah, drama ayah anak saling bunuh yang menarik. Lausi, kau datang tepat waktu. Anak durhaka ini. Barani memberontak. Mana dia? Ayah, waktunya jalan. Kau, Barang yang selalu kau idamkan. Baiklah. Jatuh ke orang lain. Gimana rasanya? Hanya aku yang pantas di posisi ini. Wahahaha. Lihat, apa aku? Mirip kaisar? Bilang. Chu Chenyuan. Anak haram dari seorang dayang. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Pangeran keempat, pedang tak kenal ampun, lebih baik kamu menyerah saja. Ayo, lakukan. Penipu. Chu Chenyuan. Kamu datang buat apa? Cepat pulang. Kamu melukai putriku, aku akan mengambil nyawamu. panggil tabib. Aku mohon, jangan bunuh ayahku, jangan bunuh dia. Aku tidak akan membunuhnya. Jenderal itu tidak mengecewakanku. Aku berhasil. Kamu tidak mati, ayahku juga tidak mati, lihat, kan? Aku bilang apa? Asalkan kita hidup dengan baik. Nasib manusia masih bisa diubah. Jangan bicara lagi. Aku sudah berhasil. Jangan bicara lagi, semuanya akan baik-baik saja. Chu Chenyuan, mereka semua bilang. Kamu orang yang dingin dan tak berperasaan, tapi aku rasa. Itu karena tidak ada yang melindungimu. Chu Chenyuan, kamu harus menjadi kaisar yang baik. Kamu harus melindungi orang-orang baik. Jangan pergi, Yun M. Yusue, kembalilah. Yun M. Yusue.